Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP, Washington. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Berkumpulnya kita di sini untuk melancarkan rencana kita demi perkembangan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, tidak bisa seperti itu. Jepang masih menguasai Indonesia, tanah kita dikuasai oleh mereka. Bagaimana cara kita melawan mereka, Bung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apakah benar? Apa yang terjadi di Jepang? Dari yang aku dengar, sekutu telah mengebom di daerah Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul sekali. Jepang sudah tidak lagi memerdekakan di negeri kita ini. Kita harus memanfaatkan momen itu. Baiklah, jika memang begitu, mari kita adakan rapat bersama pemuda-pemuda lainnya. Kalian setuju? Setuju. Baiklah, kita berangkat. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Soleh, Sultan Syahrir, Wakana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Sepertinya ini Bung, rumahnya Bung. Ya, baiklah. Coba Bung Karno. Assalamualaikum Bung Karno. Salam, Apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Bung Karno ada perlu apa? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Oh, kalau gitu silakan duduk terlebih dahulu. Sebentar saya panggilkan Bung Karno terlebih dahulu. Baik. Kang Mas, ada yang datang mencari. Oh iya, siapa? Para pemuda datang mencari. Mereka ingin membicarakan hal penting. Oke, baiklah. Suruh mereka tunggu sebentar. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kalau Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka kami tadi siang mengadakan rapat dari golongan pemuda dan jawabannya adalah setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak boleh begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bicarakan hal ini dalam rapat PPKI. Tapi Bung, kita tidak bisa membahas masalah ini di rapat PPKI. Karena PPKI adalah bentukan dari Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia. Memang kita harus bicarakan hal itu dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu dari Jepang, Bung? Ini kemerdekaan bangsa kita, Bung, bukan bangsa Jepang. Kita ini harus sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Jangan menunggu dari Jepang. Kenapa para Bung ini menunggu dari Jepang? Mana bukti kekuatan yang kau perhitungan itu? Bagaimana kalian menyelamatkan wanita dan anak-anak kecil jika terjadi penumpahan darah lagi? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana cara kita berdiri di atas kekuatan sendiri?
Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah yang sudah kita tunggu-tunggu bagi bangsa Indonesia, Bung. Baiklah, beri saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju, Bu. Untuk masalah ini bisa kita abaikan terlebih dahulu. Yang terpenting ada sebuah sekutu yang ingin berkuasa di negeri kita. Dan untuk masalah kemerdekaan bisa kita laksanakan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bu? Ya, lagi pula mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tidak akan setuju dengan rencana kita. Bagaimana jika kita membuat rencana untuk mengatasi masalah ini? Benar? Kita bisa. Apakah di antara kalian ada yang mengusulkan? Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka menjauh dari pengaruh Jepang? Bagaimana cara mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang? Tempat itu merupakan sebuah markas peta yang dibikin oleh Sudarjo. Bagaimana Pak saudara-saudara? Setuju tidak? Setuju! Baiklah, jika begitu, malam ini kita akan berangkat. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Bung, jadi cuma begini ya, Bung? Ada apa ini? Maaf, Bung. Tapi kami akan membawa Anda ke tempat pengasingan. Baiklah, saya akan ikut. Rombongan IR Soekarno dan M. Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah bilang kepada kalian bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus PPKI, Bung? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang, Bung. Pendapat itu benar. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan, Bung? Apakah tidak selamanya kita menjadi Jepang? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini demi rakyat-rakyat kita yang telah menderita bertahun-tahun oleh penjajah di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas, Bu. Dan sekaranglah saatnya. Tenang, tenang saudara-saudara sekalian. Mari kita bicarakan masalah ini dengan kepastian. Bung Darwis dan Bung Soekarni, tolong lepaskan ikatan mereka berdua. Baik, Bu.
Mari, ikut saya, Bung. Saya mengerti dengan pendapat kalian berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Tidak ada kesempatan kedua, dan saya setuju dengan pendapat mereka. Tapi, apakah kita bisa? Apakah ini semua mungkin kita bisa lakukan? Tentu saja, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk pertahanan negara kita. Bagaimana, Bung? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Sabo. Kacamata ambo mana? Ini, Bung, kacamata Anda. Baiklah, terima kasih. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Syukurlah kalian berdua baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Baiklah, jadi kapan kita akan melaksanakannya? Gimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya kita akan melaksanakan besok pagi. Baiklah. Jadi, bagaimana kita akan bicarakan teks proklamasinya? Sementara jika Jepang matanya, kita tidak diizinkan untuk proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumahnya Laksamana Maeda? Oke, baiklah Bu. Malam ini kita akan ke rumah Laksamana Maeda. Oke. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Selamat siang Laksamana. Selamat siang Laksamana. Selamat siang. Selamat siang. Ada gerangan apa datang kemari? Maaf, kami mengganggu waktu Anda, Laksamana. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Baik, jika benar begitu, mari silahkan masuk. Sebenarnya saya sangat bergembira mendengar kabar itu. Jadi silakan pergunakan alat dan bahan yang ada di rumah ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya mari silakan duduk dulu. Apakah ada kertas dan pena Laksamana? Ada, tunggu sebentar. Pak, tolong ambilkan kertas dan pena. Baik, Tuan. Ini Tuan kertas dan penanya. Baik, terima kasih. Baik, ini pena dan kertasnya, Bu. Bagaimana dengan penandatanganan teks ini? Menurut saya, naskah proklamasi jangan sampai diketahui oleh Jepang, karena PPKI adalah buatan Jepang. Dan untuk melaksanakan proklamasi, sebaiknya jangan ada campur tangan oleh Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut saya, naskah ini lebih baik ditandatangani oleh hadirin sekalian pada saat ini.
seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama Indonesia. Ya sudah, baiklah. Ya, saya setuju. Dan saya juga mempunyai sebuah usul. Bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh Bung Hatta dan Bung Karno sebagai wali dari bangsa Indonesia? Usul yang bagus, gimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di waktu masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita ini. Oh iya, apakah kalian sudah menyiapkan proklamasi untuk hari esok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita tidak memiliki bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menyayat bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Hanya ada kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja bendera Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, Sang Saka Merah Putih. Yaudah, Bapak bersiap untuk mempersiapkan proklamasi besok. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.